silakan Pak. Oke, terima kasih Fawas atas intronya dan juga penyampaian dari proyek yang disampaikan ya oleh Fawas ya. Dan ya ini sama seperti halnya di kampus Unpad ya. Mahasiswa juga punya proyek. Jadi pas Fawas menghubungi saya itu sama saja seperti mahasiswa saya menghubungi narasumber-narasumber yang lain gitu ya untuk kegiatan kuliah, karena memang di pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan daring yang bisa dalam bentuk seperti ya webinar atau bahkan sekarang sudah ada seperti podcast ya seperti itu. Tapi saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dijalankan oleh Fawas dan kawan-kawan ya, sangat bagus dan juga sangat inspiratif kalau saya baca proposal dan TOR yang dibuat oleh kalian ya. Jadi saya share screen sendiri saja ya. Oh, silahkan Bapak. Ya. Saya share screen sendiri saja jadi biar lebih leluasa. Sudah terlihat ya? Ya, ini masih loading. Nah, sudah Pak. Tapi belum full screen mungkin. Ya, baik. Saya full screen kan dulu. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa kalau dalam sudut pandang sejarah, dalam melihat makanan itu ya tetap kalau sebagai sejarawan saya melihat secara diakronis ya. Jadi artinya melihat secara memanjang, waktu yang memanjang, dan tentu kalau dalam perspektif historiografi ada metodenya sendiri ya. Berbeda tentu dengan dalam kajian arkeologi yang memiliki perangkat metode dan metodologinya sendiri. Tapi secara praktik ya, apa yang dihasilkan dalam penelitian-penelitian arkeologi ya terkait dengan makanan ya, ada disiplin seperti food archaeology gitu yang sedikit yang juga memberikan banyak kontribusi ya dalam penelitian sejarah, karena nggak mungkin seorang peneliti sejarah itu bisa lepas ya atau tidak menjalin hubungan dengan disiplin ilmu lain seperti arkeologi. Karena kalau dalam pengalaman penelitian saya makanan, arkeologi, filologi ya, dan juga disiplin-disiplin lain seperti antropologi itu tentu menjadi pendekatan-pendekatan yang saya lakukan ya, dan disertai dengan pembacaan ya, penelusuran terhadap sumber-sumber primer. Itu yang membuat kenapa penelitian sejarah makanan dengan arkeologi makanan itu seperti dua saudara yang memang saling memiliki kedekatan ya, memiliki kedekatan terhadap objek yang dikaji, itu makanan di sini. Jadi kalau dari apa yang disampaikan dalam TOR oleh panitia pameran ya, tentang panitia pameran dan webinar ya, bagaimana melihat makanan dari sejarah ya, dan kedudukan makanan sebagai kedudukan makanan dalam ranah budaya ya. Nah ini ya, kalau dalam materi yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semua itu adalah bagaimana melihat variabel ya makanan dalam sejarah dan sejarah dalam makanan ya, bahwa dalam perjalanan sejarah umat manusia sudah tentu ya di dalamnya ada unsur-unsur makanan, ada unsur-unsur ada unsur-unsur bagaimana selera itu dikonstruksi ya, dan kemudian mewaris ya, atau legasinya itu tetap bertahan terus sampai sekarang ya. Artinya memang makanan selalu ada dalam perjalanan sejarah umat manusia, seperti halnya ke dalam kehidupan kita sekarang, nggak bisa lepas dari makanan. Dan bagaimana melihat sejarah dalam makanan ya,
dari variabel yang lain kita juga bisa melihat sejarah dalam makanan. Kalau selama ini melihat sejarah itu hanya dari aspek politik saja, pemerintahan, terus kemudian ekonomi ya, aspek-aspek yang sifatnya makro ya, aspek-aspek yang sifatnya besar gitu ya. Kita nggak melihat ya sejarah seringkali, penulisan sejarah, penelitian sejarah seringkali meluputkan hal-hal yang justru sebetulnya memiliki keintiman atau memiliki kedekatan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan kita sehari-hari ya saat ini maupun kehidupan sehari-hari manusia pada masa lalu ya. Jadi artinya memang ada ini ya, ada korelasi, ada variabel gitu antara makanan dengan sejarah, makanan dalam sejarah maupun sejarah dalam makanan. Ya. Oke, kalau kita lihat seperti apa sih urgensi dari penelitian atau menulis sejarah makanan ya. Ya, seperti tadi saya katakan ya bahwa perjalanan hidup manusia ya nggak bisa tidak ya selalu erat berkaitan dengan persoalan makan. Seorang penulis sejarah ya, Ray Tanahil tuh ya pernah mengatakan ya bahwa makanan itu nggak bisa dipisahkan dari sejarah manusia dan sangat esensial gitu ya dalam kehidupan. Tanpa makanan nggak ada sejarah, nggak ada manusia. Dan itu suatu hal yang sangat masuk akal ya, bahwa sehari saja jika kita tidak makan ya, seharian kita nggak makan pasti kita akan merasa lemas ya, terus kemudian tidak bersemangat ya, bekerja juga menjadi tidak maksimal ya, karena memang kita butuh asupan nutrisi, kita butuh asupan dari aktivitas makan ya, dan itu berkaitan dengan unsur biologis tentu saja. Tapi jika kita melihat ya makanan sebetulnya memiliki hubungan dengan berbagai aspek ya, lingkungan ya, bagaimana makanan yang dikonsumsi kita itu nggak bisa dipisahkan dari lingkungan yang menyediakan yang menjadi bagian dari ekosistem pangan ya, ya pertanian, terus kemudian maritim, itu semua sektor-sektor lingkungan yang memang menjadi bagian dari ekosistem pangan. Terus kemudian bagaimana membuat supaya ekosistem pangan itu, terus kemudian suplai pangan itu, distribusinya itu bisa tersalurkan kepada masyarakat yang mengkonsumsi ya, tersalurkan ke pasar-pasar, maka perlu ada politik ekonomi pangan, politik dan ekonomi pangan ya. Dan dalam perjalanan sejarah sejak dahulu hingga sekarang ya, dalam aspek sosial ya, budaya itu juga sangat jelas ya bahwa masyarakat kita masyarakat agraris ya, terus kemudian masyarakat maritim ya, bagaimana secara sosial budaya ya kehidupan masyarakat agraris dan maritim itu kan menunjukkan bahwa kebutuhan yang paling pokok, yang paling dasariah dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pangan atau bahan makanan kita tercukupi ya. Kalau tercukupi artinya memang ada apa namanya, ada mata rantai yang tidak putus ya dari lingkungan sebagai lingkungan atau ekosistem pangannya ya, yang menunjukkan ada hubungan juga dengan masyarakat agraris dan maritim, dan juga berurusan juga militer dan perang ya. Kalau kita lihat dalam sejarah peperangan, ransum ya atau bekal dalam berperang ya, bekal makanan untuk berperang di medan tempur itu sangat penting ya. Bagaimana misalnya dalam ekspansi yang dilakukan oleh Napoleon ya, itu gagal ya karena kondisi iklim yang dingin, terus kemudian yang paling vital itu adalah persediaan makanan sangat ini ya, sangat semakin berkurang. Ini yang membuat dalam peperangan makanan memiliki peran yang sangat penting gitu dalam memiliki peran yang sangat penting. Kemudian hubungan makanan dengan antar unsur itu juga yang menentukan perjalanan takdir umat manusia. Ya kalau di Indonesia kenapa
masyarakat Indonesia ini sangat konsumtif terhadap beras, itu juga takdir yang dibentuk dari masa lalu gitu, yang memiliki hubungan antara makanan dengan antar unsur yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau melihat awal perkembangan dari penelitian sejarah makanan, ya sebetulnya nggak bisa dipisahkan dari tren. Kalau dalam sejarah itu ada, dalam studi sejarah itu ada tren aliran annals ya di Perancis ya. Ya, jadi awal kemunculannya di abad kedua, awal abad ke-20 itu sebetulnya nggak eksplisit ada yang namanya food history atau sejarah makanan ya. Belum ada ya apa namanya apa nama itu ya, istilah itu. Di tahun 29 itu ada Maclo dan Lucien Fabre itu menggagas pendirian sekolah sejarah ekonomi dan sosial ya, Annales d'histoire économique et sociale gitu. Itu wacana dan praktek historiografi yang menjadi tren Annales adalah sejarah total ya di masa itu gitu. Dan fokusnya itu di ekonomi dan sosial ya. Masyarakat pedesaan ya, terus masyarakat agraris gitu. Ini jadi perhatian mereka, masyarakat maritim ya. Dan tren yang diangkatnya itu adalah sejarah total atau histoire total. Kemudian makanan sebagai bagian dari sejarah total ya. Nah, ini dikembangkan kemudian di tahun 47 oleh Fernand Braudel ya, mahasiswa bimbingan yang tadi saya sebutkan ada Lucien Fabre. Dia merampungkan sebuah disertasi tentang Mediterania dan dunia orang-orang Mediterania pada masa Philip II ya. Ini figurnya ya. Kemudian berbagai hal tercakup dalam studi sejarah total. Nah, salah satu unsurnya itu adalah makanan ya. Jika menyimak 2 jilid karya karya sejarawan Mark Bloch yang tadi disebutkan di awal sebelumnya ya, masyarakat feodal ya. Ada yang disebut salah satu karyanya itu adalah masyarakat feodal. Itu hal-hal terkait dengan makanan masih cukup sedikit disinggung di dalamnya. Tapi dalam studi Braudel ya, makanan itu kerap kali muncul sebagai subjek yang memiliki pengaruh penting dalam kaitannya dengan aspek lingkungan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya ya. Ya misalnya di dalam studinya Braudel itu disinggung tentang kenapa orang-orang Belanda dan Jerman itu tidak mengkonsumsi wine ya, beda dengan orang Perancis ya. Ternyata di masa abad pertengahan ada embargo yang dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman ya terhadap produk wine yang diimpor dari Perancis ya. Sehingga itu yang membedakan ya bangsa bangsa di Eropa Barat ini memiliki budaya yang berbeda ya. Di Belanda dan di Jerman budaya minum bir, terus kemudian di Perancis minum wine. Itu ada sentimen sejarah tersendiri yang membuat kenapa bisa memiliki selera yang berbeda begitu. Artinya persoalan selera juga dikonstruksi secara sejarah. Sejarah total dan makanan sebagai unsur mikronya ya. Ini ya kurang lebih seperti ini ya. Ya kita bisa mengaplikasikan atau bisa menerapkan juga ya untuk melihat pola perkembangan tren makanan ya. Ada ruang geografisnya ya, longue durée, terus kemudian ada sejarah ekonominya dan juga sejarah politiknya begitu ya. Dan ya kalau kita lihat ya, makanan itu ada di tengah-tengahnya ya. Unsur-unsur makanan itu ada di tengah-tengahnya. Kalau kita kemudian melihat skema ini ya dalam konteks seperti di Indonesia, itu sangat relevan ya. Kita sangat relevan ya melihat bagaimana makanan-makanan yang kita yang sekarang menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat kita itu merupakan hasil dari perjalanan panjang ya. Dalam ruang lingkup geografis, kemudian pengaruh ekonomi, pengaruh dari negeri Tiongkok ya yang masuk ke Indonesia itu juga menghasilkan ragam produk makanan, yang ragam produk kuliner yang masih kita kenal sekarang ya, seperti mie, terus kemudian
makanan-makanan bercita rasa Tionghoa seperti soto ya dan tahu itu merupakan perjalanan panjang ya, artefak yang sampai sekarang masih bertahan ya, diterima oleh masyarakat kita. Pengaruh India juga demikian, pengaruh Eropa, pengaruh Arab juga demikian, pengaruh kulinernya ada gitu. Itu karena apa? Karena ada hubungan ekonomi dan politik ya pada masa lalu ya, yang menjadi sarana bagaimana budaya-budaya itu akhirnya masuk ke Nusantara gitu. Jadi ini yang disebut dengan skema sejarah total dan makanan sebagai unsur mikronya gitu. Nah, di dalam perkembangannya itu ada tahapan generasi sejarawan Annals ya. Yang tadi ada Bloch dan Fabre, Brodel, terus kemudian ada Labrousse ya. Dan kedua itu sejarawan mentalitas ya. Kalau yang pertama lebih ke ekonomi dan sosial, yang kedua ke mentalitas, dan yang ketiga ini merupakan sejarawan yang mengkritik dan mempertanyakan eksplanasi sejarah ekonomi dan sosial ya, serta metodologi kuantitatif yang umum digunakan oleh sejarawan generasi umum sebelumnya ya. Jadi kalau generasi sosial ekonomi itu banyak main angka ya, tapi kalau sejarawan generasi ketiga ini mengkritik ya, karena angka-angka itu bisa menipu ya. Seperti misalnya kelaparan ya, kelaparan karena kekurangan pangan ya. Kalau dalam itu terjadi, tapi kalau dalam statistik pemerintah itu bisa aja ditutupi gitu untuk mengatakan bahwa nggak ada kelaparan atau jumlahnya kecil. Tapi kalau dalam kritik sejarawan generasi ketiga ini dianggap itu perlu dikritik ya. Nah, ini adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan studi sejarah makanan, yaitu Jean-Louis Flandrin ya. Ini seorang sejarawan Annals generasi keempat sebetulnya ya, yang melakukan penelitian ya, mengawali studi bersama Philip dan Mary Heyman ya. Sebelum Flandrin ada mereka gitu, itu mengawali studi sejarah makanan melalui sumber-sumber artefak kebudayaan ya. Salah satunya buku masak ya. Buku masak itu bukan hanya sekedar panduan masak, tapi juga bisa jadi artefak kebudayaan untuk penelitian sejarah dan juga arkeologi. Memang menyelidiki lebih jauh makna dan praktek di balik sejarah kuliner. Nah, di sini pengutamaan bidang Flandrin ya, selain makanan ya, itu seksualitas dan keluarga ya. Baru kemudian meneliti kebiasaan manusia melalui cita rasa dan pilihan-pilihan makanannya gitu. Nah, ini kalau melihat bagaimana hubungan antara sejarah dengan disiplin ilmu lain dengan seperti arkeologi, di dalam buku yang dihasilkan kawan-kawan ya, karena yang nulisnya banyak ya, ini ia memandang bahwa rasa merupakan anak sungai kebudayaan dari alam pikiran masyarakat dalam ruang dan waktu. Dan dalam risetnya Flandrin menggunakan sumber-sumber yang mencakup teks kuliner, kamus-kamus sejarah, terus jejak-jejak medis ya, dalam memetakan kebiasaan makan dan inovasi kuliner sejak masa abad pertengahan hingga abad ke-18. Dan ini di tahun 96 terbit judul buku yang yaitu Sejarah Makanan atau Histoire de l'Alimentation. Ada banyak tulisan-tulisan ya tentang arkeologi makanan, terus kemudian tentang sejarah makanan sendiri, politik pangan, geografi pangan, ya itu sangat beragam. Dan dari buku ini ya, Flandrin membuka sebuah perspektif sejarah baru dalam memandang persoalan kuliner dari hulu ke hilir ya, dengan segala kompleksitas ya yang membentuknya. Nah, sejarah makanan itu lebih tepat diartikan sebagai perspektif sejarah yang mencoba mengurai kompleksitas permasalahan masa lalu dengan bekerja secara interdisiplin gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat hubungan sejarah makanan di Indonesia ya, hubungannya dengan sejarah di Indonesia, prospek dan tantangannya. Sebetulnya peluang studi sejarah makanan itu sudah mulai terbuka ya, ketika sejarawan-sejarawan Indonesia mulai mengenal dan tertarik dengan studi sejarah total ya. Teman-teman di arkeologi mungkin ada yang pernah membaca buku Anthony Reid ya tentang niaga ya, dan juga bukunya Denny Lombard ya, Nusa Jawa Silang Budaya ya. Dan
di Indonesia itu ada sejarawan, sosok sejarawan yang kalian mungkin walaupun tapi familiar dengan nama Ong Ho Kham ya, sejarawan UI ya yang cukup keras menulis artikel, kerap menulis artikel-artikel bertema makanan ya. Dia pernah nulis tentang tempe, tentang budaya makan Restauko ya, dan itu juga dituliskan ya bagaimana ketertarikan terhadap sejarah makanan dalam pengantar buku Anthony Reid ya, ketika ia menuliskan kata pengantarnya. Nah, di sini Ong Ho Kham ya itu mengulas unsur sejarah total yang dipraktekkan Reid ya. Dan ketertarikan Ong Ho Kham terhadap sejarah makanan juga itu menjadi pintu masuk sebetulnya untuk lebih jauh mengeksplorasi kekayaan khasanah kuliner Indonesia ya, yang sumber-sumbernya banyak tapi belum tereksplorasi maksimal. Nah, walaupun sebetulnya Ong Ho Kham itu nulisnya cuma hobi saja ya, untuk media ya, untuk surat kabar dan majalah ya. Tapi kalau dalam praktek akademiknya itu belum diperhatikan oleh beliau gitu. Ya. Jadi masih dianggap sebagai hobi saja gitu ya, belum menjadi sebuah kajian akademik yang serius saat itu gitu. Saat beliau masih hidup. Ya. Jadi boleh dikatakan sebetulnya perhatian terhadap sejarah makanan ini terbilang terlambat ya dijadikan sebagai sebuah kajian yang serius. Nah, kembali lagi ke apa yang tadi dalam TOR ya, boga-bogi ya. Boga itu kenikmatan atau hal-hal yang berhubungan dengan makanan ya dan minuman. Dan kalau kita melihat konstruksi boga di Indonesia itu ada beberapa unsur yang bisa saya rumuskan ya. Pertama ada akumulasi sejarah ya. Di dalamnya makanan terdeskripsikan dalam prasasti dan naskah kuno ya. Terus kemudian ada saling silang pengaruh boga antar kebudayaan ya. India, terus kemudian dari Tiongkok, dari India, dari Arab, Eropa ya, campur saling silang gitu di dalamnya. Kemudian ada budidaya ya, introduksi bahan-bahan makanan baru yang berasal dari berbagai belahan benua ya. Terus kemudian bahan makanan baru itu menggeser yang lama ya, misalnya cabai ya. Cabai itu sebelum abad ke-16 belum dikenal ya seperti yang kita kenal bentuk cabai seperti sekarang ya. Ya, di dalam bukti-bukti arkeologi orang Jawa mengkonsumsi cabai Jawa ya, tapi cabai Jawa itu bukan cabai seperti yang kita kenal sekarang. Itu cabai yang kita kenal sekarang ini merupakan impor atau dibawa dari benua Amerika oleh para pedagang Portugis dan Spanyol di masa abad ke-16. Kemudian unsur yang lain ya dalam konstruksi boga itu ada gastronomi dan sains ya. Ada dalamnya ada produksi buku masak, pengelompokan resep ya. Yang melakukan pengelompokan resep itu tentu saja para penulis buku masak pengaruh Eropa ya, ada pengelompokannya Eropa, Cina dan pribumi ya. Kemudian ada praktek sains juga mengenalkan pengetahuan oleh makanan yang baik dan sehat. Politik dan ekonomi juga salah satu juga merupakan bagian dari unsur di dalamnya ya. Bahwa boga itu bukannya dikonstruksi secara sosial budaya tapi juga ada politik dan ekonomi juga. Kemudian yang terakhir sosial dan budaya ya. Ya ini muncul kemudian setelah dari akumulasi sejarah, budidaya, gastronomi, sains, seperti ekonomi, itu muncul oposisi biner terhadap makanan ya. Sehingga muncullah istilah-istilah seperti makanan modern, makanan tradisional ya, yang merupakan peralihan wujud dari kolonial ke nasional. Itu kita nggak sadari itu, tapi kita sekarang sudah terbiasa ya menganggap bahwa yang itu makanan tradisional, kemudian yang ini makanan modern. Itu kan kita sadari merupakan konstruksi dari oposisi biner yang dibentuk oleh pasca kolonial. Nah, kemudian ada juga pertanyaan ya, boga Indonesia itu sebetulnya representasi dari cita rasa nasional atau representasi dari cita rasa etnik. Nah, itu satu konstruksi bagian ya dari konstruksi boga di Indonesia. Nah, ini penutupnya ya begini ya, kalau kita lihat bahwa pengaruh Annals dalam studi sejarah salah satunya yang bisa dikembangkan itu adalah studi sejarah makanan ya. Dan
kalau kita adaptasikan ke dalam konteks dari konstruksi boga Indonesia itu tentu sangat relevan karena tidak dapat dilepaskan dari keterhubungan dengan jaringan global ya, dengan berbagai aspek seperti geografi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga kesehatan dan lain-lain. Dan yang paling mungkin untuk mewujudkan studi ini itu adalah hubungan yang interdisiplin antar berbagai disiplin ilmu ya. Ya seperti sejarah dan arkeologi itu juga sangat mungkin. Misalnya saya sangat tertarik dengan kajian-kajian yang dilakukan, kajian-kajian arkeologi yang dilakukan oleh Peter Bellwood, terus kemudian Profesor Timbul Haryono ya, dan Antoinette M. Barrett Jones ya, yang memang di dalamnya menyinggung banyak deskripsi tentang makanan-makanan di zaman kuno gitu. Dan kerja sejarah itu adalah merangkai ceritanya ya, merangkai ceritanya menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dan masuk akal gitu. Ya begitu ya. Jadi ini menjadi strategis ya sebagai sarana untuk memahami fenomena kekinian ya, yang berpijak dari pemahaman terhadap kelampauan dan strategi-strategi ya untuk memahami keakanan ya terkait dengan pangan dan kuliner kita di masa yang akan datang. Ya, sekian saja ya paparan dari saya ya. Mungkin ya Baik, 30 terima menit kasih mungkin. Pak Terima Fadli. kasih. Saya Ya stop Pak. share. Oke. Nah, ini ya Pak, kalau saya mendengarkan dari awal sampai terakhir tadi itu rasanya saya kuliah di sejarah ini, jadi kayak macam pengantar di mata kuliah sejarah makanan gitu ya Pak. Dan berbicara tadi di terakhir gitu ya, ketika Pak Fadli menuliskan tentang kata kelampauan, kekinian, dan keakanan, ini menarik sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perspektif sejarah itu atau perspektif masa lampau gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih sebagai sejarawan ya, sebenarnya apa sih yang bisa diberikan dari perspektif sejarah ini terhadap perkembangan makanan gitu? Sebenarnya mengapa dijelaskan, tapi sebenarnya ada tidak sih selain tadi yang Bapak sebutkan gitu, tujuan para sejarawan ini kemudian mengalihkan yang awalnya mereka sangat aktif gitu menulis tentang peradaban dan bagaimana sejarah kebudayaan atau culture historik, kemudian berubah gitu ke makanan gitu. Sebenarnya ada apa dengan makanan itu sih Pak? Mungkin boleh Bapak ini Iya. elaborasi. Kalau kalau apa yang membuat sejarawan itu tertarik untuk mengkaji sejarah-sejarah yang mikro ya. Makanan itu merupakan salah satu bagian dari wacana microhistory. Kalau dalam sejarah itu ada microhistory. Jadi kita meneliti sejarah-sejarah kecil gitu yang dianggap kecil tapi sebetulnya memiliki pengaruh yang besar gitu dalam sejarah-sejarah besar gitu, sejarah makro gitu. Dan merupakan respons dari rasa lelah, rasa jemu ya sejarawan terhadap penulisan sejarah yang gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja itu maksudnya selalu lebih melihat persoalan-persoalan makro ya, seperti sejarah militer, sejarah perang ya, sejarah pemerintahan, sejarah politik yang tidak disadari itu malah lebih banyak mengangkat orang-orang besar ya, atau orang-orang yang ini ya sejarah yang ditulis dari atas ya, sejarah yang lebih mengedepankan tokoh-tokoh besar ya. Tapi kalau dalam penelitian sejarah makanan itu kita bisa melihat dari berbagai aspek ya, dari berbagai sudut pandang ya, dan juga agensinya atau agen-agen sejarahnya itu juga bukan hanya melulu orang-orang besar, orang-orang yang menulis sejarah ya. Ya misalnya pejuang, pemimpin dari perang, tapi terus kemudian presiden ya, atau raja, sultan ya. Dalam studi sejarah makanan sangat terbuka kemungkinan kita bisa melihat melihat agen-agen sejarah yang selama ini tidak terekspos ya, tidak muncul gitu di dalam narasi-narasi sejarah ya, seperti misalnya petani, terus kemudian
koki atau juru masak ya, koki atau juru masak yang memasak dan mengolah dan menyajikan hidangan bagi majikan atau bagi para tamu di restoran misalnya seperti itu gitu. Itu hal yang tentu saja tidak banyak dinarasikan dalam sejarah besar ya. Ya kalau dalam studi arkeologi ya, dalam arkeologi dan filologi ya, misal kalau di profesi juru masak ya itu sangat dihargai ya, tapi kalau dalam narasi sejarah besar nama mereka nggak muncul gitu. Misalnya kalau dalam naskah Sunda kuno itu ada sebuah naskah yang namanya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, itu di dalamnya disinggung tentang sebuah profesi, seorang profesi ya dari seseorang yang profesi juru masak yang saat itu dikenal dengan nama Harup Catra gitu ya. Dan Harup juru masak ini tentu sangat penting itu dalam mengolah, menyajikan hidangan ya. Tanpa mereka raja-raja ya, para penguasa itu tentu tidak akan dibuat puas ya dengan hidangan yang disajikan. Jadi artinya menulis sejarah makanan itu menulis history from below ya, yang melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ya. Dan tentu saja ada banyak percikan-percikan ide kalau ketika kita menulis sejarah ya, misalnya melihat aneka makanan yang ada di sekitar kita ya, seperti sate, soto, nasi goreng, itu kan artefak-artefak kebudayaan kan, dia masih ada ya, tapi belum banyak diketahui sejarahnya gitu ya. Dan kalau kita kemudian lacak ke masa lalu, maka kita bisa melihat ternyata penyebutan makanan ini sudah ada ya, termasuk juga dalam bukti-bukti arkeologi seperti rawon, pecel ya, dan tempe ya, itu sudah disebutkan sejak lama gitu. Artinya selama berabad-abad dari masa kuno sampai sekarang dia bertahan gitu. Sebagai sebuah artefak kebudayaan, dia bisa bertahan begitu lama gitu. Ini yang kemudian dalam sejarah makanan menjadi penting gitu untuk dihadirkan, bahwa untuk dinarasikan ya, supaya masyarakat supaya yang belajar sejarah melek gitu, bahwa oh ternyata hal-hal yang kita anggap kecil ini ternyata memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang gitu, sampai bisa bertahan sekian lama ya, begitu. Nah, iya sih Pak. Saya setuju sih dengan apa yang Pak katakan ketika kita harus mengembalikan arwah itu ya, suatu objek atau itu ke masa lalunya supaya kita tahu bagaimana ceritanya bisa sampai ke mulut kita gitu ketika kita membicarakan makanan. Nah, saya hampir lupa ini untuk sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin sembari saya bertanya, maksudnya mungkin teman-teman sekalian bisa menuliskan pertanyaan untuk Pak Fadli melalui chat, dan kemudian nanti akan saya bacakan setelah sesi diskusi tanya jawab ini berlangsung. Nah, ini lanjut ya Pak ya. Saya kemarin dan teman-teman tim dari Boga Bogi ini tuh riset, dan ada salah satu buku yang itu menuliskan tentang frasa bahasa Inggris yang bunyinya seperti ini nih, we are what we eat, itu apa yang kita adalah apa yang kita makan gitu ya. Nah, sebenarnya mengapa ini frasa ini bisa muncul ya Pak? Kemudian ada tiba-tiba ada ini, kenapa sebenarnya ada frasa tersebut itu? Menurut Bapak ya, sebagai seorang yang sudah tentunya banyak meneliti makanan gitu ya, sebenarnya apakah memang gitu ya makanan ini tuh mendefinisikan identitas kita gitu, macam seperti contoh saya tadi pagi cuman makan telur dan nasi, apakah berarti saya orangnya mungkin bisa dibilang orang yang sederhana atau minimalis, atau apa, mungkin menurut Bapak seperti apa terkait frasa we are what we eat itu sih Pak? Iya, sebetulnya frasa itu merupakan
turunan ya dari frasa yang dibuat oleh gastronom Prancis ya, yaitu Jean-Anselme Brillat-Savarin di masa awal abad 19 ya. Dia menuliskan sebetulnya bukan we are what we eat ya, tapi you are what you eat. And I will tell you who you are gitu. Kalau dalam terminologi yang diterjemahkan ke dalam bahasa populer ya, dalam bahasa Inggris ya, sebetulnya itu gitu. Tapi ya kemudian jadi berkembang ya, we are what we eat ya. Padahal ya itu ya, you are what you eat. Dan konteksnya itu tidak sesederhana itu ya. Fawaz pagi makan nasi dan juga telur, maka saya hanya ungkapan yang sangat ada makna yang lebih besar gitu ya. Ketika aforisma atau frasa itu dicetuskan pertama kali atau ditulis pertama kali oleh astronom yang tadi saya sebutkan, Brillat-Savarin ya. Tujuannya itu adalah untuk membuat batasan-batasan ini ya, untuk mengesankan adanya batasan-batasan cita rasa ya, selera antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi kalau melihat secara utuh apa yang dipikirkan, apa yang dituliskan oleh sang gastronom ya, itu merupakan awal atau cikal bakal dari kenapa bisa ada ini ya, bisa ada pembedaan, pemisahan antara apa yang saya makan, apa yang orang Indonesia makan dengan orang Malaysia makan itu berbeda, walaupun sebetulnya ya, misal ya, walaupun sebetulnya ada kemiripan, ada kesamaan ya, ada kemiripan dan kesamaan. Jadi demarkasi kuliner ya, kalau saya menggunakan istilah itu sudah muncul sebetulnya di masa abad pertengahan ya. Ada upaya untuk membedakan bahwa apa yang dimakan oleh satu bangsa di Eropa dengan tetangganya itu berbeda gitu. Saya ingin mengesankan sesuatu yang beda gitu. Dan ketika ilmu gastronomi ini berkembang di masa abad 19 itu menjadi semakin lebih kuat lagi, semakin lebih kencang lagi gitu ya, untuk menunjukkan bahwa demarkasi kuliner itu nyata gitu ya, bahwa apa yang dimakan oleh satu bangsa dengan bangsa yang lain berbeda ya. Jadi ini yang kemudian muncul apa yang dikatakan you are what you eat itu bisa berbeda antara satu bangsa dengan yang lain. Ada upaya untuk mendemarkasi atau memberikan batasan-batasan yang berbeda antara kuliner yang dimakan di satu ruang geografis tertentu dengan ruang geografis yang lain gitu ya. Dan ya itu kemarin dan itu sangat nyata berkembang juga sekarang ya. Kalau kita perhatikan kontestasi atau konflik kuliner ya, itu sangat rentan juga terjadi ya. Misalnya klaim-klaim yang dilakukan oleh yang pernah ramai itu cendol misalnya. Cendol, Malaysia punya cendol, Singapura punya cendol ya, beberapa waktu lalu. Terus kemudian mengklaim bahwa ini makanan minuman terlezat dari negeri Singapura gitu ya. Tapi orang Indonesia bereaksi ya, cendol itu asli Indonesia, asli Jawa gitu ya, udah ada sejak lama gitu. Tapi dulu sebelum ada batas-batas negara bangsa, kayaknya orang nggak meributkan itu ya. Mau cendol ada di Singapura, cendol itu ada juga di mana di negara-negara Asia Tenggara yang lain ya, itu ya dianggap biasa saja gitu ya, karena memang belum ada batasan nation state seperti sekarang. Jadi penggunaan frasa we are what we eat atau you are what you eat itu sekarang menjadi lebih politis ya, identitasnya menjadi lebih politis ya. Bisa aja sih itu juga sangat ini ya, sangat lentur ya, sangat fleksibel gitu untuk menyebut identitas yang sifatnya yang sangat pribadi gitu, sangat subtil, seperti tadi dikatakan ya, bahwa pagi saya makan nasi dan juga telur gitu ya. Terus oh enggak, kalau saya ya tadi pagi makanannya misalnya ya French toast gitu ya,
roti yang dibakar terus kemudian dikasih isian, itu sarapan saya gitu, seolah-olah ya itu identitas berbeda, tapi ya selera itu juga berbeda gitu. Itu yang membuat kenapa bisa berbeda, karena selera itu berbeda ya. Jadi konstruksinya apa ya, seperti tadi saya katakan ya, ada akumulasi sejarah, terus kemudian aspek sosial ekonomi juga ya kalau dalam skala yang makro gitu. Kalau sifatnya yang pribadi itu ya lebih ke preferensi gitu. Preferensi itu saya lebih suka makan ini gitu dibandingkan dengan kamu misalnya. Itu kan udah menunjukkan ini ya merupakan manifestasi dari rasa we are what we eat tadi. Begitu. Wah, setuju sih Pak. Ya awalnya saya juga bingung nih kenapa ada frasa ini gitu. Ternyata sebenarnya frasa tadi itu untuk sebagai garis batas, apalagi kan karena masyarakat dunia ini kan punya banyak aspek geografis yang membedakan gitu. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya bahwa makanan itu juga menjadi identitas mereka gitu. Makanya muncul juga makanan mungkin seperti soto yang berbagai macam. Di Indonesia sebenarnya ada soto, tapi sotonya berbagai macam, punya variasi di Indonesia sendiri. Nah, ini mungkin saya berlanjut ke chat karena sudah ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan dari peserta. Yang pertama, ini saya bacakan langsung ya Pak. Yang pertama dari Karisa, Universitas Gajah Mada. Selamat pagi Pak, saya Karisa dari UGM, ingin menanyakan perihal cara kerja sejarawan. Tentunya sebagai sejarawan perlu budaya materi atau artefak sebagai data sejarah. Lalu selain yang disebutkan Bapak yaitu resep makanan, buku resep makanan atau buku masak, sebenarnya apa saja budaya materi yang digunakan dalam menggali sejarah makanan? Apakah makanan dalam tanda kutip Karisa menanda kutipkan itu sendiri apakah bisa menjadi data sejarah? Maksudnya makanan seperti nasi, terus sayur-sayuran itu apakah bisa menjadi data sejarah gitu? Itu sih Pak dari Karisa. Iya, ya tadi saya sudah katakan ya untuk ini ya, untuk Karisa ya, saya sedikit sudah menyinggung tentang bahwa makanan itu merupakan artefak kebudayaan ya, atau material culture yang ya kita bisa dapati itu dimanapun, di rumah, terus kemudian di ruang-ruang publik itu kita bisa temukan makanan ya sebagai artefak kebudayaan ya. Tapi tentu saja makanan itu nggak bisa bersuara atau nggak bisa berbunyi ya. Untuk membunyikan sejarah itu butuh bantuan-bantuan pendukung yang lain ya, atau sumber-sumber pendukung yang lain ya. Ya salah satunya diantaranya seperti buku masak, terus kemudian kalau dalam konteks misalnya di masa kolonial itu kita membutuhkan juga ada pembandingnya seperti penelitian-penelitian tentang nutrisi atau gizi gitu ya, yang juga menyinggung tentang makanan. Jadi kalau dari satu perspektif saja tidak cukup, kita perlu mengkonfirmasi dari sumber-sumber yang lain ya, seperti misalnya tadi buku tentang gizi, penelitian-penelitian tentang nutrisi itu ya, dan juga untuk mengkonfirmasi yang lain kita juga bisa menyinggung, bisa menggunakan sumber-sumber tentang budidaya pertanian ya, yang juga menyinggung tentang bahan-bahan makanan. Jadi ada konfirmasi antara satu dengan yang lain untuk bisa membunyikan atau bisa mendeskripsikan tentang makanan sebagai data sejarah ya. Ya makanan itu ya tentu saja memiliki nilai historisnya masing-masing ya. Nasi goreng, terus kemudian rawon misalnya seperti itu, martabak ya. Semua punya nilai historisnya, tapi tentu saja ya sebagai sebuah produk sejarah yang bertahan dari masa ke masa ya, dan masih tetap menjadi bukan hanya sebagai artefak budaya yang menetap, tapi dia terus berkembang ya, diinovasi terus oleh manusia, sehingga martabak yang dulunya cuma satu rasa atau dua rasa mungkin sekarang menjadi lebih, karena memang ada sentuhan juga sekarang ya, sentuhan budaya yang dilatih gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat ya dari konteks sejarah ya, bagaimana mengkonfirmasi antara satu sumber dengan sumber yang lain.
itu yang kawan ya, terutama sejarawan makanan ya, melihat persoalan itu tidak sesimpel, tidak sesederhana seperti kita hanya melihat kalau melihat buku masak terbitan tahun 1870 misalnya seperti itu gitu ya, maka kita sudah menggunakan itu sebagai sumber sejarah gitu. Enggak bisa seperti itu. Kita harus mengkonfirmasi dengan sumber-sumber pembanding yang lain ya. Misalnya seorang ahli pertanian, ahli botani ya membicarakan tentang cabai gitu ya. Ya, tentu berbeda dengan seorang ahli gastronomi ketika menyinggung tentang cabai gitu ya. Nah, begitu juga dengan ahli kesehatan ya. Misalnya memandang cabai, capsaicin ya. Ya, dalam sudut pandang mereka capsaicin itu bukan cabai itu bukan hanya sekedar untuk pemedas ya, tapi juga bisa menjadi memiliki efek ini ya. Zat kapsaisinnya bisa untuk vitamin C, untuk sariawan gitu ya. Ada penggunaan itu yang sekarang kapsaisin itu sudah dijadikan sebagai bahan medis ya, obat ya. Jadi memang perspektifnya bisa beda gitu. Ya, jadi untuk bisa lebih memperkaya makanan sebagai sebuah data sejarah ya, kalau saya menyebutnya sebagai artefak dari kebudayaan yang enggak menetap tapi dia bisa berkembang terus gitu ya. Maka kita perlu konfirmasi antara satu sumber dengan sumber yang lain, sehingga dari situ kita akan merajutnya atau merangkainya ya, dan merekonstruksinya menjadi satu kesatuan cerita sejarah yang utuh, masuk akal, dan memang ada keterkaitan gitu antara apa yang diinformasikan dalam satu sumber dengan sumber yang lain. Begitu. Wah, Pak, ini cukup komprehensif sekali. Pertanyaan juga cukup banyak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan. Nah, ini berlanjut. Ada pertanyaan. Ini Merinda Haris tidak menuliskan dari mana asalnya. Assalamualaikum Pak Fadli. Jika kita ingin menelusuri sejarah satu makanan, meneliti atau bahkan kemudian menuliskannya, apakah ada instansi atau komunitas yang bisa menjadi wadah kita, maksudnya si penanya ini, untuk berbagi atau saling berbagi atau support dan support. Nah, lalu dia bertanya lagi yang kedua, dan apa saran yang bisa Bapak berikan kepada seseorang yang tertarik meneliti sejarah budaya suatu makanan sebelum mulai proyeknya? Apakah sudah dimengerti, Pak? Ya, oke. Ya, bisa saya tangkap ya. Kalau untuk pertanyaan ini lebih ke ada di dalam ranah sejarah maupun di luar ranah sejarah sebetulnya, ketika karena bicara soal instansi atau komunitas yang menjadi wadah kita sekarang itu banyak ya, sangat banyak ya. Kalau saya lihat trennya ini semakin berkembang sejak tahun 2000-an ya, di awal tahun 2000-an sampai sekarang berkembang banyak terus ya. Itulah kenapa kalau dalam industri kuliner makanan itu nggak ada matinya gitu ya. Dan sekarang udah bukan lagi urusan soal masak dan makan aja, tapi juga urusan meneliti ya. Sehingga banyak komunitas-komunitas ya. Kalau dicari satu demi satu di sosial media ya, itu banyak sekali ya. Seperti misalnya ada Asosiasi Gastronomi Indonesia, Akademi Gastronomi Indonesia, ada Indonesian Gastronomy Associations ya, ada AGI, IGA ya, terus kemudian ada apa lagi lah itu, Aku Cinta Makanan Indonesia ya. Banyak banget ya. Komunitas itu sangat banyak ya, dan mereka juga mulai menaruh perhatian untuk melihat sejarah sebagai melihat makanan dari perspektif sejarah ya dan budaya, sehingga mereka termasuk LIPI ya, lembaga-lembaga ya, Kemendikbud itu juga kan lembaga pemerintah yang punya kepentingan untuk melakukan pelestarian kuliner Indonesia ya. Kalau kita lihat mereka punya program warisan budaya tak benda Indonesia, WBTBI itu gitu. Dan tiap tahun itu ada pengusulan ya,
makanan, budaya-budaya makan itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya. Artinya memang kalau warisan artinya bicara soal bagaimana melihat dari ini ya, dari relevansi kesejarahannya, relevansi sejarahnya seperti apa begitu. Sehingga sangat ini ya, sangat banyak ya komunitas, instansi yang menaruh perhatian terhadap hal itu, dan itu tentu bisa menjadi wadah ya untuk saling berbagi dan support ya. Seperti yang dilakukan oleh LIPI misalnya, dan juga Kemendikbud ya. Itu mereka punya website yang saling mengudara rasa ya, saling berbagi ya tentang informasi terhadap hasanah kuliner Indonesia ya. Saling berbagi dan informasi-informasi yang dari berbagai wilayah di Indonesia itu bisa masuk ke ini ya, ke website yang dikelola oleh mereka gitu, sehingga kita bisa melihat bagaimana sih cerita orang dari Flores misalnya, bagaimana bisa dari Flores tentang budaya makan mereka, sejarah budaya, walaupun keakurasiannya tentu bukan seperti sejarah yang ditulis oleh sejarawan ya. Kalau dalam penelitian sejarah kan itu ada sumber primer ya, memperhatikan betul sumber primer ya. Sekarang banyak misalnya orang pamer gitu, saya dapat buku masak tahun 1870, tahun 1920, itu artefak aja gitu. Artinya kalau masih jadi artefak ya, kalau masih hanya sebagai sebuah artefak ya, dia nggak bisa membunyikan tentang sejarah di baliknya ya. Jadi ini persoalan bagaimana menggali sejarah di balik sumber-sumber itu gitu. Dan ini apa saran yang bisa saya berikan kepada seseorang yang tertarik meneliti sejarah ya. Tadi saya sudah singgung juga di untuk menjawab pertanyaan penanya pertama tadi ya, soal bagaimana ketelitian kita dalam melakukan heuristik atau penelusuran sumber gitu ya, sampai ke ininya ya, apa namanya, detail-detailnya ya, variasi sumbernya ya. Jadi meneliti sejarah makanan jangan menaruh asumsi bahwa hanya mengurusi buku masak saja gitu, buku resep saja gitu. Tapi juga berhubungan dengan jenis-jenis sumber yang lain. Tadi saya sudah singgung misalnya dari penelitian botani, penelitian penelitian maritim, pertanian, terus kemudian gizi ya, itu akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain ya, seperti halnya dilakukan dalam penelitian sejarah makanan. Jadi saran saya sih seperti itu, sangat terbuka, sangat teliti ya, dan juga sangat kritis ya, melakukan analisa terhadap berbagai informasi di dalam sumber itu terus kemudian sampai kita bisa menghasilkan fakta-fakta ya, menghasilkan fakta-fakta sejarah yang memang masuk akal ya. Fakta itu kan bukan sesuatu yang memang sudah ada begitu saja, tapi juga harus ditemukan ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan sejarah makanan, fakta-fakta itu tentu berhubungan satu dengan lain. Misalnya kalau kita bicara tentang tentang asal usul dari makanan yang ada di Indonesia ya, seperti misalnya semur, misalnya semur saja. Semur itu kan sebagai sebuah artefak kebudayaan ya, dia sudah kita terima begitu saja sebagai makanan Indonesia ya. Tapi kalau kita telusuri ya, maka kita telusuri sejarahnya, maka kita harus melakukan konfirmasi sumber terhadap literatur-literatur, seperti misalnya bukan hanya buku masak tapi juga linguistik ya, dari pendekatan kebahasaan ya. Kata semur itu ternyata turunan dari kata smoren dari bahasa Jerman, terus kemudian diturunkan ke dalam bahasa Belanda dan kemudian kita serap menjadi semur gitu. Itu kan kayaknya kayak lucu ya, kalau melihat fakta itu seperti lucu ya, otak-atik gatok ya, atau cocok-cocokin, tapi nggak begitu juga kerja sejarah. Kerja sejarah itu memang mencari fakta yang tersembunyi di balik sumber-sumber yang sangat beragam. Gitu. Nah,
Itu tadi jawabannya untuk dari Merinda Haris ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan dari peserta Agus Setiawan dari UNAS. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Saya Agus dari UNAS ingin bertanya perihal beberapa makanan menggunakan kata bak seperti bakso, bakwan, bakmi, dan lain-lain. Yang saya tahu memang makanan tadi dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Bisa dijelaskan mengapa kita, maksudnya orang Indonesia mungkin ya ini, sangat menerima makanan-makanan tersebut? Iya, bagaimana kaitan antara pengaruh Tionghoa dalam aspek kuliner di Indonesia itu jelas tidak bisa dipisahkan dari hubungan jangka panjang ya, hubungan yang sudah berlangsung lama gitu antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat di Nusantara. Ya, jadi kenapa makanan-makanan yang berasosiasi dengan kuliner Tionghoa itu banyak sekali gitu ya, bahkan lebih banyak daripada pengaruh Eropa ya, karena memang orang-orang Tionghoa dulu itu datang dari negerinya ke Indonesia itu mereka sangat adaptatif ya, sangat adaptatif dengan kondisi lingkungan masyarakat Nusantara ya. Mereka datang ke sini itu bukan untuk menjajah, bukan untuk melakukan kolonisasi ya, tapi memang berbaur ya, berbaur. Sehingga ya tidak heran ketika mereka datang ke sini, di sana mereka sebagai petani ya dan pedagang, maka di sini mereka juga bertani dan berdagang ya. Dan dalam praktek keseharian ya, orang-orang Tionghoa pada masa lalu itu merupakan para petani dan pedagang ulung. Dalam bidang pertanian, misalnya mereka memperkenalkan banyak bahan-bahan pangan ya, yang sampai sekarang masih sangat akrab dengan kita. Seperti misalnya kacang hijau ya, kacang hijau itu untuk dibudidayakan juga ya di Batavia. Nah, kacang hijau oleh orang-orang Tionghoa. Terus kemudian mereka memperkenalkan aneka macam tanaman-tanaman yang memang sangat memberikan arti yang sangat besar dalam perkembangan kuliner Indonesia ya. Seperti misal ada petai Cina ya. Banyak sekali yang beradjektiva Cina sih kalau kita telusuri ya, kita cerna-cerna lagi. Ada petai Cina, ada labu Cina ya, ada pacar Cina ya. Ada apa lagi? Ada yang juga memiliki ini ya, nama-nama yang memiliki asosiasi dengan kosakata Tionghoa ya, seperti kailan ya, kangkung ya, dan banyak sekali ya. Sehingga tidak heran kalau orang-orang VOC, orang-orang Belanda ya di masa VOC itu menyebut orang-orang Tionghoa itu sebagai para petani ulung, karena memang mereka membudidayakan tanaman-tanaman pangan ya, yang ternyata memberikan kontribusi juga bagi sektor pangan masyarakat Nusantara ya, sampai sekarang. Bahkan sekarang kita udah nggak perlu memasalahkan bahwa oh ini pengaruh Tionghoa, kan udah nggak seperti itu karena memang sudah berlangsung lama. Nah, sehingga ini nurun juga ke kuliner ya. Banyak kosakata kuliner yang memiliki asosiasi dengan kebudayaan, pengaruh kebudayaan Tionghoa gitu ya, seperti bakso, terus tadi ada bakpia ya, dan semua yang awalnya bak, dan itu tentu memiliki keidentikan dengan daging babi gitu yang memang dikonsumsi oleh orang-orang Tionghoa kan. Tapi ya begitulah lenturnya kebudayaan ya, walaupun awalnya menggunakan bahan daging babi yang dianggap oleh masyarakat Indonesia itu haram gitu ya, masyarakat Muslim Indonesia, maka ya kreatif ya. Kalau dalam kuliner kan salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana inovasi, kreativitas ya, sehingga ya bisa diubah, dimodifikasi sesuai dengan selera masyarakat yang memodifikasinya gitu.
Ini yang membuat kenapa kalau tadi pertanyaannya mengapa kita sangat menerima makanan-makanan tersebut, karena memang ada ini ya ada kedekatan ya, ada perbauran gitu antara ada harmonisasi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Indonesia di masa lalu ya. Dan kalau kita perhatikan makanan-makanan pengaruh Tionghoa yang sudah berkembang dan sudah menjadi identitas kita sekarang, itu dijualnya dahulu itu dibuat terus kemudian dijual oleh para pedagang-pedagang keturunan Tionghoa itu bukan dengan konsep restoran seperti Eropa ya, tapi mereka jualnya itu ya ini aja di tempat-tempat umum ya, terus berseliweran dengan menggunakan rombong atau menggunakan pikulan ya, dan yang mereka jual itu seperti misalnya kembang tahu ya, terus kemudian tahu juga gitu, itu dijual berkeliling ya, dan soto ya itu juga dijual secara berkeliling ya, sehingga identik sebagai makanan rakyat kan, sebagai makanan yang bisa dimakan oleh berbagai kalangan ya. Itulah yang membuat kenapa pengaruh makanan Tionghoa itu sangat mudah diterima dan mudah dimodifikasi ya, sangat mudah dimodifikasi, sama halnya seperti pengaruh-pengaruh kuliner yang lain, sangat mudah dimodifikasi gitu. Jadi itu jawaban ya untuk pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Nah, ini saya percepat saja ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mediana Risma UGM. Selamat pagi Pak Fadli, saya Risma dari UGM. Nah, ini pertanyaannya menarik sih ini. Saya penasaran dengan sejarah es krim atau minuman dingin di Indonesia. Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah negara tropis dan tentunya minuman dingin sulit dibuat atau ditemukan, terlebih es batu cepat mencair. Lalu bagaimana minuman es ini bisa hadir di Indonesia? Wah, ini pertanyaan panjang sekali. Mungkin bisa dijawab singkat seperti apa ya? Ya, minuman es atau minuman dingin itu sebetulnya suatu fenomena sejarah yang menghebohkan ya di masa abad 19 ya. Karena es batu itu pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad 19 ya. Dan diimpor dari Amerika ya, dari perusahaan dari Boston ya. Yang memang awal mula es batu itu diproduksi di Boston di Amerika Serikat ya. Dan memang mudah mencair, tapi ada teknologi untuk membuatnya supaya bisa bertahan, yaitu dengan menggunakan zat amoniak ya. Sehingga dalam perjalanan panjang terus kemudian di pabrik-pabrik es, amoniak ini digunakan ya, walaupun sekarang jadi memunculkan kontroversi karena ya sudah dianggap berbahaya ya, karena kalau dikonsumsi atau digunakan tidak tepat tidak digunakan dengan berlebihan, itu juga bisa berbahaya. Tapi mereka menggunakan teknologi sebelum ada kulkas ya, sebelum ada freezer, itu mereka menggunakan amoniak itu untuk membuat makanan untuk membuat es batu ya. Dan ini yang kemudian berkembang di masa abad ke-19 ya, orang-orang Indonesia, orang-orang di wilayah Hindia Belanda itu menggandrungi es batu ya untuk membuat minuman menjadi segar, supaya segar dikonsumsi ya. Misalnya minum dawet, cendol, terus kemudian aneka es krim, yaitu bermunculan di masa abad 19 dan peralihan hingga abad ke-20. Ini yang menjadi menarik karena perusahaan es ya, pabrik-pabrik es ini bermunculan ya di akhir abad 19 hingga awal abad 20 ya. Yang paling terkenal itu pabrik es Petojo ya. Dan pabrik-pabrik es ini bertebaran ya di Semarang, di Surabaya, di Tegal, Pekalongan, terus kemudian juga ke Batavia, Jawa Barat gitu. Itu yang
pabrik es sudah bisa dibuat sendiri gitu tanpa harus mengimpor ya. Es bisa dibuat di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Hindia Belanda dan tidak perlu harus mengimpor dari luar ya, dari Boston ya. Kalau sebelumnya harus mengimpor, kemudian ya kita bisa membuat sendiri, dan yang itu diusahakan oleh orang-orang Tionghoa ya. Para pemilik usaha pabrik es ini dimiliki oleh orang Tionghoa gitu, sehingga bermunculanlah minuman-minuman dengan cita rasa dingin, es krim juga menjadi tren ya di masa awal abad 20, dan banyak minuman-minuman khas Nusantara ya seperti cendol, dawet itu juga menggunakan es supaya menjadi lebih segar ya. Dan limun ya, pabrik limun itu juga selalu menggunakan es batu. Selain minuman-minuman alkohol itu jadi es batu juga melengkapi ya untuk minuman-minuman beralkohol, karena negeri tropis itu incaran bagi awalnya ya bagi pebisnis pebisnis es batu ya, yang kita harus mengimpor dari sana, dan karena iklim kita tropis sehingga perlu yang segar-segar gitu. Dan orang-orang Tionghoa melihat ini menjadi sebuah celah bisnis ya, mereka mendirikan pabrik-pabrik es di masa akhir abad 19 hingga peralihan abad ke-20. Itu yang membuat kenapa es batu menjadi fenomena sejarah ya, dalam fenomena sejarah tersendiri gitu dalam di masa kolonial. Begitu. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Cukup panjang ternyata sejarah es krim atau minuman es. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Honami Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Fadli atas pemaparannya. Saya Honami dari Arkeologi Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah betul pada masa lalu makanan menjadi salah satu pembeda kelas sosial dalam masyarakat? Dan apakah tanpa kita sadari hal tersebut masih menjadi sesuatu yang banyak terjadi saat ini? Terima kasih Pak. Bisa dijawab. Ya, kelas ya seperti tadi saya katakan ya ketika menjawab pertanyaan Fawaz ya tentang we are what we eat, itu juga suatu cerminan dari makanan sebagai status sosial ya. Di masa lalu hal itu sangat kentara ya, bagaimana pemisah antara apa yang dimakan oleh raja, oleh sultan dengan yang dimakan oleh rakyat biasa itu berbeda gitu ya. Sehingga ada tabir, ada antara rakyat dengan raja atau sultan gitu, dengan penguasa gitu. Dan itu ya sangat terlihat ya kalau kita lihat di masa Hindu Buddha ya, apa yang dikonsumsi oleh penguasa itu adalah apa yang dicatat di dalam prasasti dan naskah ya, prasasti dan naskah kuno ya. Aneka macam hidangan ya seperti susu ya, terus kemudian mentega ya, aneka olahan daging, daging rusa, daging sapi, wedus ya. Ini dikonsumsi oleh orang-orang besar ya, oleh para penguasa gitu. Nah, kemudian rakyat makan apa gitu ya. Nah, kalau dalam catatan orang-orang yang datang ya, karena kebiasaan mencatat, kebiasaan mendokumentasikan suatu peristiwa atau suatu hal ya di masa itu belum, masih lebih banyak bertumpu atau berfokus kepada orang-orang besar ya. Jadi orang besar yang menulis sejarahnya sendiri gitu. Jadi rakyat nggak terlalu banyak dituliskan. Nah, tapi kalau kita menelusuri ya sumber-sumber yang di sumber-sumber sejarah ya di masa Hindu Buddha yang dilihat dari perspektif orang-orang yang melakukan pencatatan, orang-orang asing ya, seperti Mahuan ya, Marco Polo ya, itu melihat sebuah fenomena ya yang menunjukkan bahwa makanan sebagai sebuah simbol status sosial yang memisahkan antara apa yang dimakan oleh penguasa dan dimakan oleh rakyat itu berbeda, itu juga nyata ya. Seperti Mahuan melihat bahwa orang-orang Hindu Jawa yang ada di dalam pedalaman ya, itu makan berbeda dengan penguasa. Mereka itu makan makanan yang di dalam pandangan Mahuan sebagai seorang Muslim ya,
ya, itu makanan yang jorok ya, makanan yang ekstrim ya, seperti misalnya daging tikus ya, terus kemudian darah ya, hal-hal yang tentu saja itu tidak lazim gitu dalam jika dibedakan dengan selera makannya orang-orang besar ya, atau para penguasa ya. Dan hal itu juga tetap terjadi di masa kolonial ya. Dinding-dinding istana itu ya, maksudnya keraton, istana itu memiliki makanan yang spesial atau makanan yang tidak dikonsumsi oleh rakyat biasa ya. Seperti misalnya Sultan Jawa itu di Jawa itu sangat suka makan bistik ya, makan bistik ya. Dan mereka kemudian modifikasi ini menjadi selat Solo ya. Ya itu kan modifikasi dari bistik juga gitu, yang orang-orang biasa nggak mengkonsumsi itu. Terus kemudian mereka minum ya dengan dengan gaya Eropa ya, selera mereka juga ada yang minum alkohol, minuman seperti Genever ya, gin atau seperti itu gitu ya, yang wine yang memang itu menjadi simbol pergaulan di dalam istana, tapi di luar mereka nggak mengkonsumsi itu gitu ya. Jadi ada pemisahan-pemisahan yang seperti itu ya, walaupun kalau kita lihat dalam perkembangannya sekarang hal itu sudah mulai bergeser gitu. Coba kalau kalian perhatikan selera makannya presiden dengan masyarakat biasa itu bisa jadi sama ya. Kalau kita perhatikan selera makannya Bung Karno saja ya, itu kan makanannya sayur lodeh, sayur asem, tempe, sambal ya sama aja seperti kita ya. Ya presiden kita sekarang Jokowi juga sama ya, makanannya juga ya sangat rumahan ya, makanan-makanan yang memang menunjukkan bahwa apa yang dimakan oleh pemimpin dengan kita itu bisa jadi sama ya. Yang membedakan pengolahannya ya tapi bisa jadi sama begitu. Ya, jadi begitu ya perbedaan kelas sosial ya. Kalau bicara soal yang lain, kalau untuk konteks sekarang ya, perbedaan makanan ya, konsumsi makanan sebagai simbol status sosial itu lebih ke yaitu ya preferensi ya, apa yang kita sukai ya, dan apa yang tidak disukai oleh orang lain ya. Misalnya simbol status sosial itu kan ditunjukkan dari tempat di mana kita makan gitu. Ya. Kalau isi kantong kita misalnya nggak sanggup untuk makan di restoran mahal ya, kita makannya di kaki lima aja gitu ya. Walaupun mungkin makanannya bisa sama-sama nasi goreng, tapi nasi goreng di restoran dengan di kaki lima kan udah berbeda harga, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke arah sana, lebih ke arah itu gitu. Jadi kecenderungan lebih egaliter ya masyarakat sekarang ya, dalam kebudayaan sekarang, dalam melihat makanan yang dinikmati itu jelas berbeda dengan yang terjadi pada masa lalu. Iya, ini tadi Bapak sempat menyebutkan selat Solo, saya asli Solo dan kebetulan saya baru tahu ternyata selat Solo merupakan modifikasi dari bistik ya, dan memang sih sebenarnya selat Solo dulu ceritanya adalah termasuk bagian dari makanan para bangsawan. Saya malah baru tahu. Jawabannya, nah ini saya mengingatkan bahwa sesi pertanyaan sudah ditutup. Untuk pertanyaan terakhir ini ada dari Saudari Nadila Salsabila dari UNS. Permisi Pak Fadli, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya Nadila dari UNS ingin bertanya terkait bagaimana makanan daerah atau khas di era globalisasi ini banyak bersaing dengan makanan asing dan cepat saji yang sangat menekan makanan khas di Indonesia. Nah, menurut Bapak dalam melihat fenomena tersebut, apakah globalisasi juga membuat batas makanan antara makanan khas dan asing akan semakin menipis? Iya. Bisa dipahami, Pak? Iya, betul. Ya, ini merupakan konsekuensi ya dari masyarakat global ya. Kita menjadi mudah sangat menerima dan juga kita menjadi sangat mudah seharusnya untuk memberi. Ya, kita kalau menggunakan logika globalisasi ya seperti itu, bukan hanya menerima dong, tapi juga memberi gitu. Memberi bagi masyarakat lainnya gitu, masyarakat di negara-negara lain gitu. Sama seperti halnya kalau kita lihat kasus seperti Jepang, Korea Selatan ya.
terus kemudian Thailand ya, yang ekspansif ya, pengaruh kulinernya kemana-mana ya, dan itu ya efek dari globalisasi. Dan efek globalisasi ini juga disebabkan karena semakin pesatnya ya media dalam menginformasikan, dalam mengkomunikasikan sebuah selera ya dalam kebudayaan di negaranya, sehingga dengan media sosial itu bisa cepat ya. Misalnya ketika kita nonton sebuah drama Korea saja ya, drama Korea di situ ada apa namanya, ada makanan-makanan kekinian ya yang lagi rame ya, ada kroffel ya, croissant dan waffle ya yang lagi rame, itu kan dari Korea, terus kemudian bisa berkembang ke sini itu gara-gara hanya dari sekedar tontonan saja, dari fragmen di sebuah film ya, dan kemudian ya itu bisa diadaptasi di Indonesia dan dimodifikasi sesuai dengan selera masyarakat ya di sini. Itu artinya itu konsekuensi dari globalisasi ya. Sehingga sangat tipis ya kalau menggunakan apa yang tadi disampaikan oleh Nadila gitu ya. Apakah menjadi semakin menipis gitu antara makanan khas? Iya betul, menjadi semakin tipis karena selera kita ini bukan seperti di masa lalu ya, yang sangat apa ya, sangat lambat ya komunikasi budayanya, terus kemudian persebarannya juga sangat pelan gitu ya. Kalau sekarang kan cepat sekali gitu, lihat tren di media sosial saja orang ngikutin gitu ya. Nah sehingga kita menjadi sulit untuk melihat batasan-batasan mana yang otentik, mana yang bukan gitu ya. Bahkan yang bukan asli Indonesia itu bisa diindonesianisasikan gitu, seolah-olah ya ini makanan kita gitu ya. Ya, macam-macam lah makanan-makanan dari luar itu disesuaikan dengan lidah kita menjadi seolah-olah itu makanan. Ya, tapi kenapa kita nggak melihat kebalikannya ya, bagaimana memodifikasi atau membuat sentuhan-sentuhan yang artistik, sentuhan yang kreatif terhadap kuliner kita supaya juga bisa diterima gitu oleh masyarakat global, oleh masyarakat di negara-negara lain ya yang sekarang mulai muncul lah, misal restoran-restoran Indonesia di mancanegara ya, yang menyajikan rendang, kemudian soto ya, sate ya, dan ya nasi goreng itu yang paling populer lah gitu ya. Tapi ya banyak makanan-makanan lezat kita tentu saja yang perlu sentuhan artistik, sentuhan kreatif ya, sehingga apa yang dilakukan oleh negara-negara lain ya, oleh para pelaku usaha kuliner lain dari negara-negara asing yang masuk ke Indonesia, itu kita bisa imbangi gitu. Jadi bukan hanya menerima saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengimbangi dan memberi sesuatu ya yang memang menunjukkan bahwa kuliner khas Indonesia ya, kuliner yang otentik Indonesia itu memang bisa diterima juga oleh lidah masyarakat asing ya. Sama halnya seperti bagaimana kita bisa menerima kuliner-kuliner asing yang ternyata memang sudah disesuaikan dengan lidah kita ya. Itu kan persoalan logika selera dan cita rasa saja begitu. Demikian tadi ya sesi tanya jawab umum dari Pak Fadli dan teman-teman sekalian. Nah, ini kita akan berlanjut ke sesi penutupan. Jadi ini ada sesi terakhir dari webinar ini, yaitu sesi penyerahan sertifikat. Mungkin saya cek terlebih dahulu, apakah dari Karin ada di sini? Baik, oh ada. Nah, apakah teman dokumentasi sudah siap? Nah, halo, teman dokumentasi? Sudah ya, sudah siap. Baik. Akan saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, sudah.
Nah, itu tadi ini penyerahan sertifikat dari Ketua Pelaksana kepada Pak Fadli Rahman. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Oke, Fadli Rahman ya. atas waktu dan materinya yang sangat inspiratif dan membuka. Jujur saya baru tahu sejarah makanan saya yang saya makan, selat Solo ini. Sangat memalukan sendiri, saya orang Solo tapi tidak tahu makanan sejarah makanan selat Solo itu. Nah, seperti yang sudah dituliskan di pameran di poster kemarin, ini akan ada sesi tour virtual yang akan saya pandu bersama rekan saya Karin. Halo Karin. Halo Fawas. Ya, karena Karin sudah ada dan boleh teman-teman dilihat. Halo operator bisa ini nggak share screen ke art steps-nya. Oh, teman-teman bisa lihat melalui link. Silahkan tim admin kirim linknya ke chat untuk link art steps-nya. Nah, mungkin kita mulai ya, Karin. Jadi pameran ini memiliki tajuk Orang Indonesia dan Lidahnya. Ya, sebenarnya ada cerita sedikit ya di balik mengapa kami tim Boga Bogi ini memilih judul Orang Indonesia dan Lidahnya. Jadi sebenarnya kami terinspirasi dari salah satu buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya yang ditulis oleh V.A. Pamuncak. Nah, ini menceritakan bagaimana seorang perempuan yang bernama Aruna ini berkelana gitu ya ke berbagai sudut di Indonesia untuk merasakan kuliner. Nah, di situ teman-teman mungkin bisa baca bukunya. Nah, ini kita akan masuki ruangan pertama, makanan dan kehidupan. Jadi ini teman-teman boleh dibaca, ini ada pertanyaan yang harus disimpan oleh teman-teman, boleh dicatat di buku atau mungkin di dalam pikiran teman-teman aja. Ini apakah apa yang Anda makan sebelum melihat pameran ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Apakah Anda masak sendiri atau membeli? Atau jika Anda memasak, apakah Anda tahu asal-usul bahan atau bumbu yang Anda gunakan untuk mengolah makanan Anda? Nah, ini pertanyaannya disimpan dulu ya teman-teman. Nah, kita akan berpetualang atau mungkin bisa dibilang berjalan-jalan menuju ruangan-ruangan dari pameran Orang Indonesia Lidahnya. Boleh lanjut? Nah, ini kita akan melihat ilustrasi kreatif dari salah satu tim produksi kami. Nah, ini mungkin boleh mungkin teman-teman bertanya sebenarnya apa sih makanan gitu? Sebenarnya definisi makanan itu apa gitu ya? Apakah makanan itu segala benda mungkin seperti mouse ini bisa termasuk makanan atau sebenarnya makanan ini perlu dimasak atau ada perlu pengolahan lebih lanjut. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya kami ingin menjelaskan bahwa sebenarnya makanan itu tuh adalah makanan objek yang diolah oleh manusia sehingga bisa masuk ke dalam mulut dan bisa dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Nah, perlu yang diketahui bahwa sebenarnya tanpa kita sadari bahwa api ini merupakan penemuan terbesar dari evolusi manusia dan ini merupakan titik perkembangan awal bagaimana manusia itu berevolusi. Nah, sebenarnya api ini bukan sekadar api sebenarnya teman-teman, tapi api ini tuh adalah suatu alat bantu kehidupan yang merupakan teknologi dari pembuat evolusi manusia. Bagaimana sih sejarahnya? Nah, di dalam ruangan ini kita akan mengetahui bagaimana siapa penciptanya dan bagaimana sejarahnya. Boleh lanjut? Nah, ini merupakan tengkorak dari Australopithecus afarensis yang merupakan manusia pertama di bumi. Nah, ini Australopithecus afarensis ini ditemukan di Sterkfontein, Afrika Selatan oleh Robert Broom dan John Robinson pada tahun 1947. Nah, ada fakta menarik di sini sebenarnya teman-teman. Jadi kerangka otak ini tuh sangat kecil, sekitar 500 sampai 600 cc, yang mana kalau kita bandingkan dengan otak manusia saat ini cukup jauh berbeda. Nah, kemudian mengapa dari otak yang awalnya kecil seperti ini bisa berkembang seperti otak kita saat ini yang cukup besar, volumenya itu 1.200. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya harus diketahui bahwa sebenarnya terdapat missing link. Jadi dahulu
para arkeolog ingin bertanya sebenarnya di mana sih letak apa namanya titik balik bagaimana manusia itu berevolusi. Nah, salah satunya titik baliknya adalah Homo erectus. Ini merupakan rekonstruksi wajah Homo erectus yang merupakan pencipta dari api. Jadi api ini ditemukan pada sekitar 1,3 juta tahun lalu oleh Homo erectus. Nah, ini merupakan wajah dari Homo erectus. Boleh lanjut. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, sebenarnya apakah api saja gitu yang membantu manusia untuk memperoleh makanannya? Nah, sebenarnya di sejarah makanan di masa prasejarah, manusia sebelumnya itu hanya memakan secara sebelum ada api ditemukan. Sebenarnya manusia ini memakan makanan yang mentah, yang mana saat itu dia hanya menggunakan alat-alat yang berupa alat tubuhnya dan alat batu. Nah, ini salah satu alat batu yang ditemukan di Ruhua, Seram, Kepulauan Seram, Maluku, Indonesia. Nah, ini di sini bisa dilihat sebenarnya apabila teman-teman lihat lebih seksama, ini terdapat jejak-jejak pemakaian berupa untuk pemotongan daging. Nah, jejak-jejak tersebut itu disebut oleh para arkeolog sebagai retus. Nah, boleh lanjut. Nah, ketika tadi sudah mengetahui bagaimana sejarah makanan, sebenarnya bagaimana sih fungsi makanan itu sendiri ya teman-teman. Jadi karena tadi manusia ini punya alat yang cukup membantu, yaitu ada api dan batu, ternyata itu mempengaruhi bagaimana bentuk rahang kita gitu. Dahulu manusia cukup kesulitan untuk mengunyah dan itu membutuhkan waktu untuk mengunyah. Dan mengapa gigi geraham manusia zaman dahulu dan rahangnya tuh cukup besar, kita kalau tadi teman-teman lihat seksama itu cukup lebar gigi geraham di bawah, itu karena mereka uh, apa ya aktif sekali gitu ya untuk menggunakan gigi gerahamnya. Dan pada akhirnya ketika semakin ditemukannya teknologi dan kemudian mempermudah bagaimana manusia itu mengolah makanan, akhirnya manusia memiliki lebih banyak waktu untuk memproses makanannya. Nah, kemajuan tadi itu tidak bisa dilepaskan dari evolusi manusia dan evolusi teknologi yang digunakan. Nah, lanjut. Nah, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya mungkin Karin. Boleh ke ruangan berikutnya. Nah, sebenarnya sebelum menuju ke ruangan berikutnya, ini ada salah satu mungkin informasi yang perlu diketahui bahwa sebenarnya makanan itu tidak sekadar apa yang kita makan, teman-teman. Tapi makanan ini memiliki fungsi yang ternyata tidak hanya untuk orang-orang yang hidup saja, tetapi orang-orang yang sudah meninggal seperti arwah leluhur atau nenek moyang yang sudah berada di alam baka, tidak di alam dunia sekarang, itu mereka juga membutuhkan makanan. Nah, itu apa sih buktinya? Adalah sesajen. Nah, sesajen ini berasal dari kata sajian yang bermakna sajian atau hantaran kepada nenek moyang. Nah, seperti yang kita tahu, ini ada foto, yaitu foto kirap satu suro, di mana dalam kirap satu suro ini masyarakat Jawa di daerah Boyolali ini memberikan persembahan kepada Gunung Merapi. Nah, ini sebagai bukti bahwa mereka menghormati adanya dewa atau arwah nenek moyang menunggu Gunung Merapi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada foto dari tradisi perang tupat. Nah, teman-teman pasti bertanya ya, sebenarnya apa sih sebenarnya mengapa ya masyarakat kita memerlukan sesaji gitu, dan sebenarnya dari mana asal sesaji ini? Jadi sebenarnya sesaji ini merupakan peninggalan dari budaya prasejarah, yaitu ketika pada periode megalitik di mana manusia sudah sudah memahami bagaimana orang-orang yang meninggal itu memiliki dunia nyata sendiri gitu, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Nah, salah satu fenomena yang unik ditemukan itu adalah percampuran budaya antara Hindu-Buddha dengan Islam di tempat ini, karena kita tahu bahwa Islam sendiri tidak mengenal adanya makanan yang dipersembahkan untuk orang-orang yang meninggal. Nah, ini merupakan foto tradisi perang tupat di Pura Lingsar. Nah, selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman terkadang kalau pergi ke
Bali atau mungkin ke tempat-tempat suci yang mungkin masih dijaga ketat atau dijaga erat oleh masyarakat pendukungnya, ini diberikan semacam makanan ya seperti beras, telur rebus, kemudian ada kopi pahit. Sebenarnya apa sih makna dan fungsinya gitu. Jadi beras ini tuh ternyata memiliki makna sebagai sumber kehidupan gitu. Kemudian telur rebus ini memiliki simbol asal mula kehidupan dan kopi pahit itu merupakan simbol kerukunan dan persaudaraan. Nah, itu merupakan pemaknaan dari penggunaan sesaji dalam tradisi sesajen. Nah, itu tadi adalah ruang pertama atau ruang makanan dan kehidupan. Nah, ini kita lanjut menuju ruangan kedua. Ya, baiklah, ini ruangan kedua. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya pernahkah kalau teman-teman ini berpikir sebenarnya bagaimana sih sejarah makanan yang kita makan saat ini? Kan sudah dijelaskan oleh Pak Fadli bahwa sebenarnya makanan ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang dan sebenarnya tanpa ada makanan tidak ada namanya peradaban gitu. Nah, di ruangan ini akan dijelaskan bagaimana makanan itu muncul di kehidupan manusia dan seperti apa sih bentuk-bentuk makanan dalam perkembangan sejarahnya. Nah, ini merupakan ruangan makanan dan sejarah. Boleh lanjut? Nah, kita akan mulai dari masa prasejarah terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bagaimana sih para sejarawan atau para arkeolog ini tahu makanan-makanan yang dimakan oleh manusia prasejarah masa lampau. Nah, ini ada tengkorak yang cukup lengkap dari gigi geraham, kemudian tengkorak, ini masih terdapat sisa-sisa gigi. Nah, ini merupakan tengkorak Homo erectus dari situs Sangiran. Jadi para arkeolog dan tentunya para sejarawan itu mereka mengetahui sisa-sisa makanan ini itu dari sisa-sisa makanan yang tersisa di karang-karang gigi tengkorak manusia prasejarah. Jadi teman-teman kalau tidak rajin untuk sikat gigi itu bisa ketahuan tuh makanannya apa aja yang tersisa. Nah, boleh lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi kita ke masa prasejarah. Lalu kita ke masa sejarah ketika manusia menemukan tulisan. Nah, sebenarnya ini ada foto yaitu prasasti yang ditemukan di Desa Petarongan, Temanggung, Jawa Tengah pada 1975. Nah, ini prasasti dari Kerajaan Mataram kuno, tepatnya berangkat tahun 901 Masehi atau pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung. Nah, sebenarnya tadi ada pertanyaan menarik ya, makanan sebagai pembeda atau status sosial gitu ya. Nah, di prasasti ini disebutkan bahwa ada kata raja mangsa atau makanan yang hanya dikhususkan bagi para raja-raja atau kaum bangsawan pada saat itu. Nah, itu apa saja? Itu ada wedus gunting atau kambing guling, kemudian ada asu tugel atau anjing yang dikebiri lalu dimasak, kemudian ada badawang dan ada karung badawang ini kura-kura dan ada karung puleh atau babi hutan. Nah, ini ada yang menarik bahwa asu tugel makanan yang dari anjing gitu ya. Ini kalau kita lihat sekarang gitu ya, terutama mungkin di tempat saya di Solo sendiri banyak sekali warung makanan yang menyediakan makanan anjing gitu, olahan anjing seperti rica-rica guguk dan lain-lainnya gitu. Nah, sebenarnya ini tak memiliki sejarah panjang bahwa sebenarnya dahulu pada masa Mataram kuno atau Jawa kuno tuh masyarakat Jawa tuh juga mengenal anjing ini sebagai bahan makanan. Jadi ya mungkin kita tahu bahwa makanan anjing ini sangat cukup diperdebatkan, tetapi kita tahu bahwa ini merupakan tradisi yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh masyarakat Jawa kuno. Nah, lanjut ke berikutnya. Ini ada bakso. Waduh, ini bikin ngiler ya teman-teman. Nih ada foto bakso dan mie. Nah, seperti tadi kata Mbak itu sendiri merupakan namanya peninggalan atau diambil dari kebudayaan Cina. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya mie dan bakso ini walaupun ada banyak di Indonesia di berbagai tempat, tetapi ini memiliki sejarah yang cukup panjang seperti untayan mie-nya ya. Bahwa mie dan bakso ini dibawa oleh para diaspora Cina yang berdagang di Indonesia. Nah, lanjut. Nah, sejarah mie dan bakso sendiri saya lupa untuk bahwa mie dan bakso ini diciptakan pada abad pertama dinasti Han, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Nah, ini lanjut. Nah, tadi kan ada ya sejarah mie gitu. Nah, tadi kan mie tentunya dibuat secara
terbatas teman-teman karena saat itu belum ada mie instan, jadi perlu banyak waktu. Nah sebenarnya kapan muncul mie instan gitu ya? Karena kita banyak banget nih teman-teman mungkin yang anak kosan ya sering kali makan menggunakan Indomie. Ups, saya menyebutkan merek nih dan Supermie atau yang lainnya. Nah itu tuh sebenarnya cukup panjang sejarahnya. Jadi sebenarnya sejarah dari mie ini bisa kita tarik mundur itu ketika pada tahun 1967 di mana ada PT 51 Sankyo Industri Pangan yang merupakan anak cabang usaha dari PT Nissin yang ada di Jepang. Jadi awalnya mie instan itu diciptakan di dunia ya, itu diciptakan di Jepang, yaitu oleh PT Nissin oleh Momofuku Ando. Nah, alasannya kenapa mie ini muncul karena pada saat itu Jepang banyak sekali di apa ya menderita terkait gempa bumi dan tentunya bencana alam lainnya yang kemudian perlu makanan yang cepat untuk disalurkan. Nah, salah satunya adalah mie instan. Nah, ini adalah foto Supermie pada tahun 1992. Jadi ini cukup jadul ya istilahnya. Boleh lanjut? Nah, tadi saling silang teman-teman disebutkan oleh Pak Fadli Rahman bahwa orang Indonesia sering sekali menginovasikan gitu ya rasa dan kuliner yang dari berbagai tempat. Nah, salah satunya adalah croissant geprek. Nah, ini pernah nggak sih teman-teman berpikir, lah kok croissant dari Prancis bisa digabungkan sama geprek gitu ya? Ini sebenarnya apa tujuan atau motivasinya? Jadi sebenarnya kita lihat bahwa globalisasi yang disebutkan oleh Pak Fadil tadi itu semakin menipiskan garis hubungan antara makanan khas dengan makanan asing. Jadi makanan asing banyak bercampur dengan makanan Indonesia gitu dan makanan baru banyak sekali ya teman-teman. Seperti mungkin kita kalau 1 tahun ke belakang ini ada makanan seperti es Milo yang dibuat di kepal, es kepal Milo dan banyak sekali. Nah itu tuh sebenarnya bisa di apa ya sebagai bukti bahwa sebenarnya kita sudah memasuki era globalisasi di mana semua pengaruh asing itu bisa masuk dengan mudahnya ke Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah croissant geprek. Nah, lanjut. Nah, ini kita ke ruangan ketiga. Nah, ini ruangan ketiga tadi sudah mengetahui ya bagaimana makanan di berbagai era sejarah gitu dari prasejarah sampai era globalisasi atau kontemporer. Nah, jika kita berbicara mengenai sejarah ini tidak bisa dilepaskan dari masa kejayaan Indonesia gitu. Kita tahu bahwa Indonesia tuh pernah jaya ya sebelum muncul Indonesia ini Nusantara pernah berjaya gitu melalui salah satunya adalah bahan masak makanan yang banyak mengundang orang-orang dari Eropa bahkan dari seluruh dunia ini ke Indonesia yaitu rempah-rempah. Nah, sebenarnya bagaimana sih perjalanan rempah-rempah ini? Nah, boleh lanjut. Nah, ini ada foto rempah-rempah. Jadi, rempah-rempah ini itu berasal merupakan endemik dari kepulauan tropis di Nusantara, itu kepulauan Indonesia. Nah, salah satunya dari Kepulauan Maluku, seperti yang disebutkan oleh Marco Polo sebagai Spice Island. Nah, mungkin teman-teman tidak usah apa ya, saya tidak usah panjang lebar menjelaskan bagaimana sejarahnya karena mungkin teman-teman pasti sudah tahu. Tapi saya ingin menyampaikan informasi bahwa sebenarnya saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan gerakan yaitu gerakan jalur rempah yang mana di mana dengan rempah ini wilayah-wilayah Indonesia itu saling terkoneksi satu sama lain dan bagaimana makanan dan bumbu atau rempah-rempah ini tuh menjadi salah satu kekuatan politik yang mana saat itu membuat VOC dalam hal ini itu menjadi salah satu imperium yang mungkin ya kalau bisa kita sebut bahwa sebenarnya orang karena Indonesia karena Nusantara karena rempah-rempah gitu ya karena saat itu rempah-rempah itu setara dengan emas gitu. Nah, boleh lanjut. Ya, mungkin boleh lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Silahkan Karin. Ruangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Baik, terima kasih Fawas. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan keempat, yaitu ruangan makanan dan kebudayaan. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini makanannya sangat beragam. Maka dari itu di sini kita akan menelusuri kebudayaan serta keunikan yang dimiliki dari masakan Indonesia di berbagai wilayah. Selanjutnya. Nah, tadi sempat ada pertanyaan mengenai fast food. Nah, di sini kita akan membahas fast food culture versus slow food culture. Nah, kalau
teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah fast food atau makanan cepat saji. Nah, sesuai dengan namanya, fast food ini dapat disajikan dengan cepat dan mudah. Selain itu, harganya juga terjangkau dan mudah ditemukan. Di Indonesia sendiri, gerai fast food pertama yang ada itu adalah Bami GM yang berdiri pada tahun 1956. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas slow food. Nah, kalau istilah slow food ini mungkin kurang populer dibandingkan dengan fast food. Nah, slow food ini adalah makanan yang prosesnya dilakukan dalam kesederhanaan dan usaha besar untuk menghasilkan makanan dengan kearifan lokal serta cita rasa yang tinggi. Jadi sesuai namanya, slow food ini proses penyajiannya cukup lama dan makan waktu. Namun, makanan yang dihasilkan pun kualitasnya juga lebih tinggi dan lebih bergizi juga. Lanjut. Berikut ini ada gambar komunitas pembudidaya madu Cingagolet. Nah, komunitas ini adalah salah satu komunitas yang didampingi oleh organisasi Slow Food Dunia untuk mengembalikan kejayaan makanan lokal yang hampir punah. Lanjut. Nah, dari fast food dan slow food tadi, kita akan beralih untuk membahas rupa-rupa budaya makan di Indonesia. Makanan yang pertama kita akan bahas adalah rendang. Nah, rendang ini adalah masakan khas wilayah Minangkabau, di mana masakannya cenderung pedas dan bersantan. Nah, ternyata perbedaan lingkungan juga mempengaruhi jenis makanan yang disantap. Misalnya, di daerah perbukitan masakannya itu cenderung didominasi oleh olahan daging, sedangkan wilayah pesisir identik dengan olahan ikan. Lanjut. Selanjutnya ada bangamat dari Sulawesi. Hidangan khas Sulawesi ini didominasi oleh hasil laut atau seafood. Uniknya, tapi di bagian utara, hidangan kuliner yang itu lebih didominasi oleh makanan yang kurang lazim seperti anjing, kelelawar, dan tikus hutan yang disajikan dengan cabai sebagai ciri khasnya. Lanjut. Kemudian untuk makanan yang terakhir, kita akan membahas papeda dan ikan kuah kuning khas Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, di Kepulauan Maluku dan Papua sendiri, sagu ini digunakan sebagai makanan pokok mereka. Selain itu, hidangan kulinernya juga didominasi oleh makanan laut dengan ciri khas penggunaan kunyit dan jeruk nipis. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke ruangan kelima, yaitu makanan dan identitas. Di sini kita akan membahas bagaimana makanan dapat membentuk identitas kita sebagai yang membuat ataupun yang memakan makanan tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah gambar kue tradisional Indonesia. Nah, Indonesia memiliki berbagai macam kuliner dari daerah masing-masing. Kuliner di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh bangsa-bangsa lain yang pernah menduduki Indonesia. Lanjut. Lalu berikutnya adalah bekal makanan dan identitas anak-anak. Nah, ini ada gambar bekal anak sekolah. Nah, di Indonesia ini hampir seluruh anak-anak itu membawa bekal ke sekolah. Nah, biasanya bekal makanan ini berisi nasi dengan lauk yang dapat disajikan dengan cepat dan mudah. Lanjut. Sekarang kita akan menuju ke ruangan ke-6 sekaligus ruangan terakhir, yaitu makanan dan persatuan. Makanan ini bisa menjadi alat untuk memupuk rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari tradisi makan bersama yang ada di Indonesia. Lanjut. Tradisi yang pertama ini adalah tradisi makan bajamba khas Minangkabau. Jamba ini berarti dulang berisi nasi dan lauk pauk yang tersusun. Lanjut. Kemudian selanjutnya ini adalah tradisi ngeliwet. Tradisi ngeliwet ini merupakan tradisi makan bersama pada masyarakat Jawa yang biasanya menggunakan nasi liwet dan disajikan dengan berbagai lauk pauk di atas daun pisang. Lanjut. Lalu ada tradisi Megibung yang merupakan tradisi makan bersama pada masyarakat Karangasem, Bali. Lanjut. Kemudian yang terakhir, ini adalah tradisi Mantre Sapera, yaitu tradisi makan bersama masyarakat Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini digelar sebagai rasa syukur atas keberhasilan panen hasil bumi. Nah, yang unik dari tradisi ini adalah setiap orang membawa makanan masing-masing dari rumah untuk kemudian saling bertukar lauk pauk ketika makan bersama. Ya,
Ya, aduh, udah habis teman-teman untuk tur virtualnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya, untuk menutup rangkaian acara ini, boleh saya minta kepada seluruh teman-teman dan mungkin Pak Fadli jika masih ada di sini, dan mungkin tamu undangan lainnya untuk mengaktifkan kamera dan kita akan sesi foto bersama. Eh, udah terlihat ininya. Halo, Dava. Ya, boleh teman-teman silakan on cam. Ya, sembari mengingatkan, jangan lupa untuk teman-teman mengisi absensi sekaligus survei dari pameran ini yang sudah dikirimkan oleh admin kami, yaitu Sinta di room chat. Nah, bagi teman-teman nanti kami akan mengundi, bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan GoPay senilai 20.000. Walaupun 20.000, tapi lumayan sih teman-teman bisa buat jajan. Apalagi kan habis ini membahas tentang makanan pasti lapar ya teman-teman. Nah, udah siap, Dava? Ayo teman-teman on cam. Silakan. Ya, baiknya silakan Dava. Ya, Sudah belum? boleh dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Ya. dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini berarti usai sudah rangkaian acara webinar yaitu mengisahkan makanan dan menyantap sejarah sekaligus tur virtual pameran Orang Indonesia dan Lidahnya. Saya Fawa Sinar Mahardika sebagai Project Manager dan sekaligus ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama adalah kepada Bapak Fadli Rahman atas materi, waktu, dan mungkin tenaganya untuk kami di sini semua. Kemudian juga kepada Ketua Program Studi Sejarah, Ketua Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Andriati Rahayu, kemudian juga kepada Mbak Dian Sulistiawati sebagai pengajar kelas kajian koleksi tata pamer museum, dan tadi saya melihat ada Ketua Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yaitu Mas Wani Raharjo. Terima kasih atas kunjungannya. Dan ini saya lihat juga tadi ada Mbak Irmawati Marwoto, yaitu guru besar dari arkeologi Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang tadi aktif bertanya dan mengikuti rangkaian dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Fawa Sinar Mahardika dan seluruh tim dari Boga Bogi Pameran Orang Indonesia dan Lidahnya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Fadli. Baik Pak. Sukses ya untuk Terima kasih pamerannya Pak. ya. Ya. Saya pamit ya, Budian dan teman-teman tim pameran ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Sehat Siang, Terima kasih selalu. banyak, Ya. Pak Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai juga ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-share tadi link pamerannya. Mungkin teman-teman yang mencari kesibukan bisa banget kunjungi pameran kami. Dan jangan lupa untuk mengisi survei kepuasan yang sudah tadi disampaikan oleh admin kami. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Karisa, Gajah Manda. Wah, banyak banget ya ternyata dari Gajah Manda juga ikut. Iya, Terima makasih ya Mbak. banyak ya, menarik sekali. Sukses buat kalian ya. Iya Mbak. Boleh nanti ada ngobrol-ngobrol mungkin sama teman-teman yang lain ya, yang di grup untuk pamerannya, oke? Makasih ya Mbak. Ya, sukses buat semuanya ya. Makasih. Iya Mbak. Makasih Mbak. Recordingnya boleh dimatiin belum? Dimatiin nggak?